والدعاء إلى الهدى وطلب الخير اتباع مرضيه وتوفيق وسلامه سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Masih dalam pembahasan sirah nabawiyah kita masuk pada penutup daripada sejarah yang berkaitan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana kepiawaian daripada Amr bin As yang saat itu bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari diminta untuk menyelesaikan permasalahan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian disebut dengan istilah tahkim atau arbitrase. Peristiwa ini pada dasarnya merupakan salah satu peristiwa yang banyak sekali mengubah wajah sejarah, di mana pada saat itu terjadi atau bermunculan kelompok-kelompok yang kemudian kelompok ini masing-masing berafiliasi dengan kelompoknya masing-masing, sehingga memunculkan paradigma baru dalam sejarah Islam dengan bermunculan kelompok yang sebelumnya tidak ada tapi kemudian mulai ada. Kita tahu bahwasanya pada saat peristiwa tahkim, saat itu kedudukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah hampir memenangkan peperangan dalam ma'rakah Siffin atau perang Siffin, yang mana pada saat itu Muawiyah membawa 120.000 pasukan, sementara Sayyidina Ali membawa 90.000 pasukan. Dalam perang ini bisa dikatakan bahwasanya hanya menunggu waktu saja sampai kemenangan itu akan diraih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun kemudian atas usulan dari Amr bin As, beliau mengusulkan kepada pasukan Muawiyah untuk meletakkan Al-Quran di ujung tombak masing-masing, yang ini merupakan isyarat bahwasanya kita akan menyelesaikan permasalahan ini mengikuti kitabullah, mengikuti aturan-aturan Allah. Artinya peperangan di stop dan kita balik ke jalur diplomasi. Pada awalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memiliki pandangan yang luas, yang paham tentang strategi, paham bahwasanya ini sebenarnya hanya politik, hanya taktik, dan berniat untuk tidak mengajukan tawaran tersebut. Tapi sekelompok orang yang berada di pasukan Ali mendesak beliau, bahkan mengancam beliau untuk mengikuti ajakan tersebut dengan alasan bahwasanya kita harus mengikuti hukum dengan hukum dari kitabullah. Akhirnya Sayyidina Ali untuk menjaga kondisi moral pasukannya menyetujui ajakan tersebut. Setelah ajakan tersebut disetujui, disepakati di satu tempat, lalu kemudian pihak Muawiyah meminta kepada pihak Ali dengan mengatakan kita harus adil dalam penghukuman ini, dalam masalah tahkim ini. Tidak boleh satu sama lain
itu berbeda secara kedudukan. Oleh karena itu mereka meminta yang diutus adalah orang-orang yang dianggap terbaik dari masing-masing kelompok. Maka kemudian Sayyidina Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Muawiyah dengan pandai mengutus Amr bin As, satu orang, dua-duanya adalah sahabat. Hanya saja secara kepakaran, secara kepiawaian dalam masalah siasat, Amr bin As adalah memiliki kemampuan yang melebihi daripada Abu Musa al-Ash'ari. Maka kemudian diminta masing-masing utusan untuk melengsarkan dulu, artinya meletakkan masing-masing pihak bertikai pada kedudukan yang sama. Maka dimulailah dari Abu Musa al-Ash'ari. Lalu beliau naik dan mengatakan, dengan ini aku menyatakan melepaskan atau melengsarkan Ali bin Abi Thalib dari jabatannya, sebagaimana aku melepaskan cincin yang aku pakai ini. Kemudian dari pihak Abu Musa turun dari panggung, naiklah Amr bin As. Ternyata Amr bin As ini menyampaikan hal yang berbeda. Kesepakatannya seharusnya masing-masing utusan itu melepaskan kedudukan, yang satu bukan gubernur lagi, yang satu bukan khalifah lagi. Amr bin As malah mengatakan ketika dia di atas panggung, karena Abu Musa telah mencopot Ali, maka karena kaum muslimin tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin, aku menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Dan ini satu hal yang sangat tidak etis, karena tujuan awalnya bukan untuk itu. Nah, hal ini kemudian membuat keributan, dan tentunya keputusan ini ditentang dengan tegas oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan tahkim ini tidak bisa dilanjutkan karena suasana sudah tidak kondusif lagi. Hanya saja peristiwa ini tentunya membuat kedudukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu melemah. Perlu dipahami, di sini tidak berarti Ali bin Abi Thalib itu lengser dalam artian turun dari jabatannya sebagai khalifah, tidak. Kenapa? Karena dari awal posisinya itu sudah salah. Karena utusan yang diutus ini tujuannya adalah untuk mendamaikan, bukan untuk mengangkat atau menurunkan seorang khalifah. Maka secara kacamata hukum, Sayyidina Ali bin Abi Thalib posisinya tetap khalifah yang sah. Kemudian yang jadi masalah adalah masalah politik, dari segi politik. Hal ini memunculkan dualisme kepemimpinan, karena dengan peristiwa tahkim tadi, awalnya kedudukan Muawiyah dengan Ali itu tidak seimbang, satu atasan, satu bawahan. Tapi ketika mereka dibawa di meja yang sama, maka ini seakan-akan melegitimasi kedudukan Muawiyah itu setara dengan Ali. Dan ini kemenangan moral bagi Muawiyah. Dan benar, ini berimbas pada semakin yakin, semakin kuat dukungan blok Syam dan blok Mesir. Mereka meyakini bahwasanya Muawiyah telah melakukan satu hal yang benar, karena telah menyampaikan aspirasi mereka, aspirasi penduduk Syam yang meminta bahwasanya Ali menyelesaikan dulu permasalahan Utsman bin Affan. Mereka seperti itu. Jadi semakin solid barisan yang ada di kelompoknya Muawiyah. Sebaliknya di barisannya kelompok Ali bin Abi Thalib ini jadi pecah. Yang pertama adalah kelompok
kelompoknya ini jadi ada 3 di pasukan Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan bahwasanya kedudukan Ali itu semakin melemah, yaitu kelompok yang tetap mendukung kekuasaan daripada Ali bin Abi Thalib berdasarkan baiat yang sudah dilakukan, dan mereka ini pada dasarnya meskipun kecewa dengan hasil tahkim itu, tapi mereka mentaati Ali bin Abi Thalib, menerima apapun yang menjadi keputusannya. Dan ini kelompok disebut dengan Syiah. Awalnya Syiah itu bukan afiliasi yang macam-macam, tapi Syiah itu awalnya disebut adalah pendukung daripada keputusan Ali ini dalam masalah peristiwa tahkim. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang bersikap netral. Kelompok ini disebut dengan kelompok Murji'ah. Mereka ini netral. Mereka tidak mendukung salah satu di antara dua kelompok dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah saja. Karena mereka bingung untuk menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi ini berlaku netral. Nah, kelompok selanjutnya adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini mereka menentang hasil keputusan peristiwa tahkim tersebut. Hanya saja mereka ini ekstrim. Maksudnya ekstrim bagaimana? Mereka ini mengatakan bahwasanya baik pihak Ali maupun pihak Muawiyah ini telah melakukan maksiat. Bahkan mereka sampai menyatakan bahwasanya mereka ini telah melakukan perbuatan syirik besar, berdalilkan kepada la hukma illa lillah, tidak boleh mengambil hukum kecuali hukum Allah. Yang mereka lakukan saat itu peristiwa tahkim adalah mereka mengambil keputusan manusia untuk diterapkan atas kepentingan manusia. Oleh karena itu mereka menganggap bahwasanya kedua kelompok yang bertikai itu melakukan dosa besar. Nah, yang menarik, kelompok Khawarij inilah yang awalnya menarik Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menerima tahkim yang diusulkan oleh Amr bin As tersebut. Jadi begitu mereka mendapatkan hasil yang berbeda, mereka cuci tangan dan menyalahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kelompok yang seperti ini, kelompok yang bahaya sekali, karena mereka ini pada dasarnya yang menjerumuskan tapi bersikap seakan-akan mereka tidak tahu apa-apa. Kelompok yang ketiga ini jumlah pengikutnya cukup banyak. Jumlahnya itu disampaikan bahwasanya jumlahnya mencapai sekitar 20.000 orang. Cukup banyak. Dan mereka ini sampai pada level mengkafirkan keputusan tersebut. Mereka ini mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan semua orang yang mendukung tahkim. Maka kemudian mereka meminta kepada semua pihak untuk bertaubat karena telah melakukan dosa besar, yaitu melakukan perbuatan syirik versi mereka. Nah, kemudian tidak sampai di sana. Awalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingin meluruskan logika mereka dengan mengirim Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk berdiskusi apa masalah mereka. Maka kemudian mereka mengatakan bahwasanya Ali telah menerima keputusan manusia, padahal hukum tersebut hanyalah hukum Allah. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, bukankah di dalam Al-Quran Allah sendiri telah membahas kalau terjadi pertengkaran di antara suami istri, maka datangkanlah seorang
orang yang dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk mengambil keputusan atas mereka. Ini masalah pertengkaran rumah tangga saja. Al-Quran mewakilkannya kepada manusia, apalagi masalah nyawa. Maka terjadi diskusi-diskusi sehingga sekitar 6.000 orang itu kembali kepada kebenaran. Namun sisanya itu semakin menjadi-jadi karena mereka kemudian mengambil keputusan bahwasanya halal darahnya setiap orang yang mendukung keputusan tahkim atau mendukung peristiwa tahkim tersebut, sehingga banyak sekali mereka melakukan pembunuhan terhadap semua orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Puncaknya mereka ini membunuh Abdullah bin Khabbab bin Arad. Abdullah bin Khabbab bin Arad ini adalah anak daripada sahabat Abdullah Khabbab bin Arad yang ikut dalam peperangan bersama dengan Rasulullah. Dan cara mereka ini sadis, di mana mereka ini memegang kepala Abdullah bin Khabbab bin Arad, kemudian mereka juga membunuh istrinya yang sedang hamil, lalu membelah perut istrinya Abdullah bin Khabbab ini dan membunuh anak yang di jajan yang mereka keluarkan itu. Ini puncak keganasan mereka. Hal ini kemudian membuat Sayyidina Ali bin Abi Thalib marah, lalu mengutus pasukan memerangi orang-orang Khawarij. Dan tentunya bisa ditebak bahwasanya perlawanan mereka ini tidak bisa berkutik di hadapan pasukan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga mayoritas mereka banyak yang ditahan dan banyak juga yang tewas dalam serangan tersebut. Nah, yang jadi masalah di antara yang selamat dari kelompok mereka ini kemudian berkumpul. Mereka berkumpul dan kemudian mereka ini diam-diam merencanakan pembunuhan terhadap 3 orang. Pertama adalah pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib, kemudian pembunuhan terhadap Muawiyah, dan pembunuhan terhadap Amr bin As. Kemudian masing-masing dari mereka bersumpah bahwasanya mereka akan melakukan pembunuhan tersebut di waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Maka saat itu berangkatlah kelompok-kelompok ini, satu menuju Muawiyah, satu menuju Amr bin As, dan satu menuju Ali bin Abi Thalib. Nah, hanya saja dalam upaya pembunuhan ini, pada saat pagi hari di Mesir, yaitu tujuannya Amr bin As, hari di mana biasanya Amr bin As itu keluar ke masjid dan memimpin mengimami sholat, hari itu beliau sakit, sehingga mengutus utusannya memberitahu untuk dibadalkan sebagai imam, sehingga yang terbunuh pada saat itu adalah badal daripada Amr bin As. Sementara yang diutus untuk membunuh Muawiyah ini berhasil menemui Muawiyah, berupaya untuk membunuh Muawiyah, tapi Muawiyah yang mengetahui ada upaya tersebut berhasil selamat dan hanya terluka di beberapa anggota tubuhnya. Sementara Ali bin Abi Thalib yang saat itu di pagi hari tersebut keluar dan membangunkan kaum muslimin keliling dari rumah ke rumah, as-shalah. Pada saat beliau hendak masuk ke dalam masjid, pembunuh tersebut berhasil menebas Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pedang yang sudah dilumuri dengan racun.
Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib terjatuh, namun pembunuh ini berhasil ditahan oleh para sahabat yang lain. Sayyidina Ali tidak langsung wafat, beliau bertahan selama 2 hari, memberikan wasiat dan instruksi. Setelah 2 hari kemudian beliau wafat di tangan orang-orang yang disampaikan oleh baginda Nabi di dalam sebuah hadis mengabarkan tentang orang-orang Khawarij ini. Mereka orang yang ibadahnya paling kuat, ngajinya paling banyak, tapi tidaklah bacaan Al-Qur'annya itu keluar melewati tenggorokan mereka, menunjukkan mereka ini fanatis luar biasa, tapi ilmunya nggak ada. Merasa mereka paling benar, tapi ternyata apa yang mereka lakukan itu adalah dicatat oleh sejarah sebagai satu kesalahan besar. Maka dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada saat itu, kondisi Kufah geger. Ini baru 2 tahun 6 bulan dari terbunuhnya Utsman bin Affan, maka terbunuh pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka pada saat itu para sahabat yang berada di Kufah meminta kepada Al-Hasan bin Ali untuk menggantikan posisi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun pada saat itu Al-Hasan bin Ali meminta bahwasanya kekuasaan beliau ini jika seandainya bisa menyelamatkan kaum muslimin, maka ia meminta agar tidak dibiarkan, agar diberikan kesempatan untuk mendamaikan di antara kaum muslimin. Kemudian Al-Hasan bin Ali yang didukung oleh pasukan yang loyal di belakang beliau, para ahli sejarah menyebutkan ada sekitar 40.000 pasukan yang loyal kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Namun pada saat itu Al-Hasan bin Ali menulis surat kepada Muawiyah menyatakan bahwasanya dia lebih menyukai kalau seandainya terjadi perdamaian di antara kaum muslimin. Maka setelah surat menyurat yang dilakukan antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah, maka kemudian pada tahun 41 pada saat itu Sayyidina Hasan bin Ali bertemu dengan Muawiyah, maka terjadilah serah terima jabatan, sehingga dengan begitu Al-Hasan bin Ali secara de facto memberikan kekuasaan penuh kepada Muawiyah, dan dengan begitu Muawiyah resmi menjadi khalifah. Jadi Hasan bin Ali dan Muawiyah itu berdamai, sehingga kemudian Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan sehingga tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di antara kaum muslimin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada fakta yang menarik dari kepemimpinannya Hasan bin Ali. Hal ini berdasarkan daripada hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Abu Ya'la, dan dinyatakan oleh para ulama bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih. Nabi itu menyatakan kekhalifahan pada umatku adalah selama 30 tahun. Kemudian setelah itu adalah kerajaan. Maka para ulama menghitung bahwasanya kalau dihitung 30 tahun, Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan. Utsman bin Affan genap 12 tahun. Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan.
Jika kita hitung dari masa Abu Bakar sampai masa Ali bin Abi Thalib, itu kita mendapatkan angka 29 tahun lebih 6 bulan. Berarti belum genap 30 tahun. 6 bulan ini siapa yang melengkapinya? Bukan Muawiyah. 6 bulan ini adalah masa berkuasanya Al-Hasan bin Ali, yang tepat setelah 6 bulan ia menyerahkan kekuasaan tersebut kepada Muawiyah dan mengokohkan nubuat yang disampaikan oleh baginda Nabi yang menyatakan sesungguhnya cucuku ini Al-Hasan akan menyatukan dua kelompok besar yang bertikai. Dan ini bagian daripada mukjizat Rasulullah yang mengabarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Oleh karena itulah sebagian menyatakan bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu ada 5, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Al-Hasan bin Ali. Meskipun yang lebih familiar adalah 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mengapa tidak disebutkan Al-Hasan? Dan dikarenakan pada saat itu telah muncul dualisme kepemimpinan antara Al-Hasan dengan Muawiyah. Tapi kalau kita menghitung secara kabar nubuat hadis tadi, maka sepatutnya kita memasukkan Al-Hasan bin Ali masuk dalam 30 tahun tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh pemimpin-pemimpin kita, mengarahkan mereka kepada kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan menjadikan majelis kita ini sebagai bagian daripada kebaikan nanti di dunia maupun di akhirat. Ini saja dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum